Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Briani dengan NIM 123211103 akan mengerjakan soal ujian praktikum mata kuliah biologi struktur. Untuk soal nomor 1 tentang lipatan, ada 7 soal. Dan sebelum mulai mengerjakan soalnya, pertama kita akan menginput data dari dataset yang telah ditentukan berdasarkan NIM pada file Stereonet. Pertama kita isi data dan add plants, lalu kita ganti namanya dengan bidang A. Selanjutnya kita buat bidang-bidang selanjutnya hingga bidang B. Kemudian setiap dataset kita akan meng-add datumnya sesuai data yang telah ditentukan. Slide-nya adalah 145 dan div-nya adalah 65. Kemudian kita akan beri label yaitu bidang A. Hal yang sama dilakukan untuk bidang B. Kita akan add datum dan kita akan input datumnya dari file Excel di samping yang telah ditentukan. Lalu untuk bagian C, strike-nya 305 dan untuk div-nya adalah 35. Dan yang terakhir adalah untuk bidang D, strike-nya bernilai 235 dan div-nya bernilai 30. Penamaan pada label akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana posisi dari bidang tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita input datanya, kita bisa langsung melanjutkan pengerjaan soal. Untuk soal pertama, ditanyakan mengenai kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbu antikline. Untuk mencari kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B, pertama kita akan memunculkan bidang A dan bidang B. Untuk lebih jelasnya akan saya perbesar. Oke, setelah dimunculkan, untuk mencari perpotongan keduanya, kita akan membuat satu dataset yang berisikan bidang A dan B. Kita bisa add lagi nilainya. -145 dan 65. Dan yang kedua, untuk bidang B, 175 dan 25. Kita juga bisa melabeli lagi dengan A dan B. Kenapa bidang A dan B dalam satu dataset ini salah satu langkah yang bisa digunakan agar saat kita mempolskan dia udah langsung menjadi 2 pols dalam satu dataset. Sehingga selanjutnya yang kita lakukan adalah calculation pols. Nah, didapatkan pols A dan pols B. Kemudian kita bisa hide bidang AB tadi. Selanjutnya kita akan membuat sebidang yang melewati garis A dan B tersebut. Sebelumnya kita harus klik data dan enter with mouse agar kita bisa langsung menentukan posisi sebidangnya tersebut. Posisi sebidang A dan B ada di sebelah sana, lalu kita klik out dan jadi
kita akan menamai ini sebagai sebidang AB. Dari sebidang AB tersebut, kita akan melakukan calculation dan pulse lagi. Dan hasil pulse-nya merupakan jawaban 1.1, yaitu perpotongan sayap A dan B. Kita akan itu label 1.1. Untuk meng-cross-check-nya, kita bisa lihat lagi, kita munculkan bidang A dan B, dan ya, hasil 1.1 ini memang memotong kedua bidang tersebut. Sehingga pengerjaan untuk soal 1.1 telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan soal 1.2, yaitu mencari kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B atau bidang sumbu antikline. Untuk menentukan bidang bagi sayap A dan sayap B, pertama-tama kita munculkan lagi bidang AB dan pulse bidang AB serta sebidangnya. Kemudian kita tentukan garis baginya dengan langsung enter data menggunakan shift dan klik kiri. Jadi kita akan beri nama dengan garis tengah AB. Dari garis tengah AB ini, kita akan sebidangkan dengan jawaban 1.1 atau perpotongan sayap A dan sayap B. Dan ini adalah jawaban 1.2, yaitu kedudukan bidang bagi. Bidang bagi AB. Baik, untuk jawaban titik 1 dan jawaban titik 2 telah diperoleh. Selanjutnya, kita akan menentukan kedudukan garis bidang C dan sayap A. Untuk menentukan kedudukan garis bidang C dan sayap A, langkah yang dilakukan hampir sama dengan pengerjaan soal 1.1, yaitu kita akan membuat new dataset dalam plans yang berisikan bidang A dan C. Kemudian kita input datanya, yaitu untuk A, 145 untuk strike dan 65 threshold untuk tip. Dan kita kembali labeli dengan A, sedangkan untuk bidang C-nya adalah 305 untuk strike dan 35 untuk tip. Kemudian kita labeli dengan C. Nah, kemudian bidang ini kita akan cari calculation pulse-nya. Setelah didapatkan, kita akan membuat bidang yang berisikan garis A dan C, sebidang garis A dan C. Dengan enter data with mouse. Oke, setelah didapatkan, kita akan merename-nya dengan sebidang AC. Dari sebidang AC ini kita akan calculation lagi dan pulse. Inilah garis perpotongan A dan C. Atau jawaban dari 1.3. Setelah didapatkan garis perpotongan AC, lalu kedudukan bidang bagi AB, dan jawaban untuk 1.1 tadi, maka kita telah menyelesaikan
3 soal, yaitu soal titik 1, titik 1.2, dan 1.3. Selanjutnya untuk soal 1.4 mengenai sudut antara sayap A dan sayap B. Untuk mengetahui sudut antara sayap A dan sayap B, pertama kita akan melakukan new dataset, dan dalam bentuk lines kita akan buat garis AB, di mana garis AB ini merupakan yang isinya adalah poles bidang A dan B, sehingga kita bisa langsung calculation saja dari sini. Karena yang ditanyakan adalah sayap A, sudut antara sayap A dan sayap B, maka kita bisa menghitung melalui poles bidang A dan B tersebut. Lalu kita calculation dan angle in between selected line. Didapatkan sudut antara sayap A dan sayap B adalah 44,4 derajat. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal 1.5 mengenai sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Telah diketahui, sebelumnya kita unhide dulu jawaban yang telah didapatkan. Nah, sudut antara garis bidang C dan sayap A telah kita dapatkan pada soal 1.3, yaitu ketika ada bidang A dan C, lalu ada poles bidang AC disebidangkan, dan terdapat garis perpotongan A dan C, dan garis perpotongan AC tersebut yang akan kita gunakan untuk menghitung sudut diantaranya terhadap bidang B. Jadi, garis perpotongan AC ini merupakan garis bidang C dan sayap A. Maka kita akan membuat new dataset dalam bentuk lines yang berisikan sudut yang kita rename menjadi sudut garis AC terhadap bidang B, terhadap B. Sudut garis AC-nya adalah garis perpotongan AC, yaitu dalam bentuk garis. Alhasil datumnya berbentuk trend dan plunge bernilai 302,2 derajat dan 10,2. Sebelumnya kita cross check lagi 320,2. Edit. Jadi kita beri label AC sebagai representasi dari garis bidang C dan sayap A. Kemudian selanjutnya kita akan add datum untuk bidang B. Bidang B di sini merupakan, kita akan ubah menjadi polesnya, sehingga kita harus data dan poles bidang B tersebut. Dapatkanlah poles bidang B itu 85 dan untuk trend, dan 65 untuk plunge. Nah, sehingga kita add. Kemudian AC dan BD sudah didapatkan, maka untuk mendapatkan sudut di antaranya kita blok saja dan kita calculation. Kita cari angle in between-nya dan selected lines. Didapatkanlah kalkulasi dari bidang tersebut terhadap bidang B adalah 94,4 atau 85,6. Dan yang dipilih adalah 85,6 atau sudut terkecilnya. Sehingga soal 1.5 telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya adalah soal untuk pengerjaan untuk 1.6. Untuk 1.6-nya sendiri kita akan membuat dataset baru dalam bentuk lines, dan kita beri nama pitch saja.
data data datum yang di add adalah yang ditambahkan adalah post dari bidang AC yang awal, yang alias garis potongan AC tadi, yaitu 320,2 dan 10,2. Kita beli label AC kembali, dan supaya tidak terlalu sulit melihatnya, kita akan unhide sisanya. Oke, datum AC telah ditambahkan. Selanjutnya kita akan mendapatkan datum bidang VIN. Soal kali ini bidang VIN adalah bidang D, sehingga strike-nya bernilai 235 dan div-nya bernilai 30. Karena yang ditanyakan ada pitch garis, maka bidang VIN ini akan dikonversi ke dalam garis, yang mana strike ini akan menjadi plunge, dan untuk strike ini akan menjadi trend, dan untuk plunge-nya akan bernilai 0 derajat. Karena pitch sendiri hitung terhadap garis horizontal. Baik, selanjutnya kita blok kedua data tersebut, kita calculation, dan kita cari sudut diantaranya, the angle in between, dan lines, sehingga kita dapatkan sudut diantaranya itu 85,3 dan atau 94,7. Kembali lagi kita akan menggunakan sudut paling kecilnya yaitu 85,3. Setelah soal nomor 1.6 berhasil diselesaikan, soal untuk nomor 1 bagian terakhirnya adalah 1.7, di mana kita akan menentukan garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang VIN terhadap sayap B. Pada pengerjaan sebelumnya, untuk garis bidang C dan sayap A telah ditentukan, yaitu sama dengan garis perpotongan AC, sehingga selanjutnya kita hanya perlu menentukan di mana garis antara V dan sayap B. Pertama, kita akan mendapatkan dataset baru, yaitu yang berisikan V dan B. Maka kita akan input data V yaitu 235 northeast untuk strike dan 30 derajat untuk dip. Hanya kita beli label VIN. Selanjutnya untuk sayap B-nya sendiri kita lihat strike-nya bernilai 175 dan dip-nya 25. Kita beli label B. Kemudian dua bidang ini kita poloskan dengan calculation dan pulse. Kemudian hasilnya kita akan sebidangkan. Untuk mengetahui di mana letak garisnya, kita sebidangkan terlebih dahulu hasil dari post B dan VIN tersebut untuk mengetahui di mana garis VIN dan sayap B. Kita enter data out dari name menjadi sebidang VIN B. Dari sebidang VIN B ini kita calculation dan kita poloskan kembali sehingga didapatkan, kita unhide, kita dapatkan post dari VIN dan B. Kemudian untuk mendapatkan garis diantaranya, kita akan sebidangkan hasil yang telah kita peroleh, yaitu 1.3 tersebut merupakan garis bidang B dan C yang telah didapatkan pada pengerjaan sebelumnya, dan bidang V dan B di garis tersebut telah kita selesaikan sebelumnya, lalu kita sebidangkan dengan enter data with mouse.
Kita rename list bidang AC dan vein B. Hasil sebidang ini kita calculation dan closekan untuk mengetahui garisnya. Dan garisnya adalah di sana. Namun, yang ditanyakan adalah garis bagi. Maka untuk menentukan garis bagi, kita akan melihat dulu sudut di antaranya dengan cara hasil pol sebidang vein dan B akan dalam satu dataset bersama garis bidang AC atau jawaban 1.3 sebelumnya. Tanya dataset, lines, kita akan cari sudut AC dan vein B. Untuk vein B sendiri dilihat dari nilai poles to sebidang vein B itu 284,9 dan 24,1. 284,9 dan 24,1 untuk planche. Dan untuk AC-nya sendiri bernilai 320,2 dan 10,2. Lalu keduanya ini kita akan cari sudut di antaranya untuk menentukan garis baginya. Sehingga didapatkan garis baginya adalah 36,6. Sehingga kita akan membagi duanya dan didapatkan kisaran sekitar 13 derajat terhadap dari bidang vein ke bidang 1.3 atau bidang AC tersebut, dapatkan daerah sekitar sini. Kita enter data with mouse, kita shift, kalau didapatkanlah garis baginya. Garis bagi antara AC dan BD dan vein B. Dan ini jawaban 1.7. Sehingga jika kita unhide semuanya dan kita hanya munculkan jawaban, untuk dapat disimpulkan, untuk jawaban 1.1 mengenai kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B, kita dapatkan tren sebesar 316,8 derajat dan plunge sebesar 16,3. Untuk nomor 2 sendiri, kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B atau sumbu anti-clean, kita dapatkan nilai 302,7 untuk strike, arahnya masih northeast dan deepnya 49,4. Lalu untuk nomor 3 tentang kedudukan garis bidang C dan sayap A, kita dapatkan nilai 320,2 untuk trendnya dan plunge-nya penunjukannya sebesar 10,2 derajat. Selanjutnya untuk sudut antara sayap A dan sayap B, kita dapatkan dari hasil calculation di sebelah kiri. Untuk sudut antara sayap A dan sayap B, yaitu kita akan dari poles AB tersebut didapatkan nilai 44 derajat ini. Ini telah di calculation pada pengerjaan beberapa menit sebelumnya. Dan untuk sudut antara garis C dan sayap A terhadap bidang B didapatkan nilai sebesar ini 85,6 derajat yang telah dikalkulasi pada pengerjaan menit sebelumnya. Dan untuk pitch dari garis bidang C dan sayap A terhadap bidang vein didapatkan hasil 85,3 derajat. Dan yang terakhir untuk garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang vein dan sayap B didapatkan
posisi kedudukan untuk tren 304,7 derajat dan punch 16,6. Sehingga proses pengerjaan untuk soal satu tentang lipatan tersebut sudah selesai. Dan untuk sudut di soal 1.4, 1.5, dan 1.6 yang dipilih pada hasil calculation adalah sudut lancipnya atau sudut terkecilnya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pengerjaan soal nomor 2 mengenai sesar. Pertama, bidang A adalah shear fracture 1, bidang B adalah shear fracture 2, dan bidang C adalah bidang sesar. Sehingga akan ditentukan sigma 1, sigma 2, sigma 3, net slip, dan nama sesar tersebut. Untuk pertama-tama kita akan add dataset dari shear fracture dan bidang sesarnya. Untuk shear fracture sendiri berdasarkan soal merupakan bidang A dan B, sehingga kita akan input strike dan dip dari bidang A dan B. Kemudian bidang sesarnya adalah bidang C, maka kita akan input rujukan bidang C. Setelah itu, untuk menentukan sigma 1, sigma 2, sigma 3, dan net slip serta jenis sesarnya, pertama kita akan poloskan terlebih dahulu shear fractures. Setelah didapatkan polosnya, kita akan enter data with mouse untuk membuat sebidang dari A dan B. Dari hasil pols A dan B. Oke. Lalu kita akan click out. Jadi kita akan rename menjadi bidang bantu saja. Selanjutnya kita akan tentukan garis di antara pols A dan B. Dengan enter data with mouse lagi, kita akan menentukan garisnya. Dan kita akan rename menjadi garis bagi. Kemudian kita akan sebidangkan garis bagi tersebut dengan perpotongan A dan B atau dengan perpotongan shear fractures sehingga akan didapatkan bidang. Kita click out lagi dan bidang ini kita sebut dengan bidang aksial. Lalu kita hide saja sisanya dan bidang aksial ini kita akan poloskan. Hasil polosnya menghasilkan sigma 1. Kemudian kita akan munculkan bidang sesar. Hasil perpotongan bidang sesar dan bidang aksial tadi akan menghasilkan sigma 2. Kemudian sigma 2 tadi dan sigma 1 kita sebidangkan. Kita click out lagi. Sehingga menghasilkan sebidang atau kita sebut saja dengan bidang bantu 2. Setelah ada bidang bantu 2, kita poloskan bidang bantu 2 sehingga didapatkan sigma 3. Setelah didapatkan sigma 3, kita akan poloskan bidang sesar.
Pakai hasil polsnya, kita akan sebidangkan dengan sigma 2 untuk menentukan bidang bantu atau auxiliary plan yang akan bisa membantu kita dalam menentukan jenis sesarnya. Setelah gitu kita bisa hide lagi bidang aksialnya sehingga tersisa dan pos bidang sesar sehingga tersisa bidang auxiliary sigma 1, sigma 3, sigma 2 dan bidang sesar. Untuk menentukan net slip-nya sendiri kita akan sebidangkan sigma 1 dan sigma 2. Kita sebut dengan bidang bantu 3. Dan perpotongan bidang bantu 3 dengan bidang sesar ini merupakan net slip-nya. Dan data with mouse lagi. Dan ini adalah net slip-nya. Oke, kita unhide semuanya hingga tersisa hanya ada sigma 1, sigma 2, sigma 3, net slip, sesar, dan bidang auxiliary-nya atau bidang bantunya. Maka dari sini kita bisa menentukan jenis sesarnya. Sigma 1 memiliki stres paling besar di antara sigma 2 dan sigma 3 sehingga ketika stres yang dimiliki itu paling besar maka dia menjadi hal yang akan menekan lebih tinggi atau dia akan menekan bidang dengan paling kuat dengan kekuatan paling kuat sehingga bidang tersebut akan tertekan atau sigma satu tersebut akan mengalami dilatasi menuju arah kompresi. Jadi sigma 1 akan mengalami dilatasi. Jika sigma 1 mengalami dilatasi, maka sigma 3 akan mengalami kompresi karena menerima tekanan dari sigma 1. Begitupun dengan sigma 2 akan mengalami kompresi pula karena menerima tekanan juga dari sigma 1. Sehingga saat bidang ini bidang titik tengah ini ditekan dari kiri dan atas tersebut, maka akan membentuk sesar naik. Dan sebelah kanan karena ini juga tertekan juga, maka sesar naik tersebut akan bergerak ke arah kanan. Maka jenis sesarnya adalah sesar oblik right lateral atau sesar naik menganan. Berdasarkan letak sigma 1, sigma 2, sigma 3 dan bagaimana karakteristik stresnya. Oke, selanjutnya akan dilakukan pengerjaan soal nomor 3, yaitu ada singkapan A pada bidang A dengan kedudukan 145 derajat lakis dengan dik 65 dan singkapan B pada bidang B dengan kedudukan 235 derajat northeast dengan dik 30 derajat. Akan ditentukan kedudukan perpotongan kedua bidang tersebut, pitch garis perpotongan pada bidang, dan kedalaman di mana saat dijumpai bila dilakukan pemboran di boulder creek. Oke, untuk hal yang pertama kali dilakukan adalah menggambarkan kedudukan bidang A pada singkapan A. Karena utara pada peta terletak di atas, maka utara yang akan digunakan juga akan sama pada utara yang sudah ditentukan pada peta. Oke. Akan dihitung 145 derajat northeast. Lalu garis ini akan membentuk strike dari bidang tersebut. Karena strike-nya posisinya ada di 145 derajat northeast atau ke bawah, maka dip-nya akan berada di samping kiri. Untuk menggambarkan dip-nya, kita akan membuat garis bukaan, yaitu garis yang tegak lurus terhadap strike.
Nah, lalu kita akan membuka sebesar plus 65 derajat dari garis bukaan tersebut. Besar pembukaan pada bidang A ini akan ditentukan sendiri, namun harus konsisten pada setiap singkapan yang ada. Pada pengerjaan kali ini akan ditentukan besar bukaannya itu sebesar 1,5 cm. Yang mana akan tetap sejajar dengan strike yang ada, sehingga besar bukaannya hanya sebesar ini. Kita sebut dengan T, dan T adalah 1,5 cm. Hal yang sama dilakukan juga untuk singkapan yang ada di singkapan B, yaitu pada bidang D. Pertama, kita akan membuat strike sebesar 235 derajat praktis. Masih dengan utara pada peta. Lalu kita akan tarik garis strike-nya. Karena arah strike-nya adalah 235 derajat, maka di 30 akan berada ke atas. Untuk pembukaan dip, seperti yang dilakukan pada singkapan A, kita akan membuat dulu garis bukanya. Setelah terbentuk garis buka, akan ditarik 30 derajat. Besar pembukaan pada singkapan B harus sama dengan pembukaan pada singkapan A, yaitu T yang telah ditentukan sebelumnya 1,5 cm. Ini harus tetap sejajar dengan arah strike yang dimiliki oleh B. Saat ini telah diketahui garis perpotongan strike A dan strike B di lokasi ini, dan kita mulai dengan angka 1, dan garis perpotongan hasil pembukaan singkapan A dan singkapan B kita mulai dengan angka 2, dan titik-titik ini dihubungkan menjadi satu garis, dan itu adalah kedudukan dari arah penujamannya atau tren. Arah penujamannya sudah didapatkan, dan besar penujamannya atau plunge akan didapatkan dengan menarik 90 derajat dari titik perpotongan 2 ini sebesar T yang telah ditentukan, yaitu 1,5 cm. Dan hasilnya sudut ini yang dihasilkan disebut dengan plunge. Sehingga untuk menentukan kedudukan bidang, yaitu hasil dari tren dan hasil dari plunge, didapatkan bahwa kedudukan trennya ada pada arah 305 derajat northeast, dan plunge-nya sebesar 33 derajat. Sehingga telah didapatkan kedudukan dari potongan kedua bidang tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan pitch garis, kita akan menghitung
garis miring dari pembukaan singkapan B. Didapatkan besarnya adalah 2,8 cm. Maka kita akan menarik juga 2,8 cm dari titik B ke arah 90 derajatnya. Hasil penarikan tersebut diperpanjang sejajar dengan arah strike yang dimiliki oleh singkapan B. Lalu perpotongannya dengan tren diproyeksikan ke atas sehingga membentuk sudut 90 derajat. Dan hasil pembentukan sudut 90 derajat ke atas tersebut akan didapatkan titik, dan titik tersebut akan dihubungkan dengan titik nomor 1. Karena yang ditanyakan adalah pitch garis perpotongan pada bidang B atau singkapan B, maka besar pitchnya adalah garis yang telah dibuat tadi ke arah B. Maka ini adalah pitchnya. Dihitung besarnya menggunakan busur kembali. Dan akan didapatkan hasil sebesar 61 derajat. Untuk kedalamannya sendiri, dari arah trend dan flange yang telah didapatkan, dilakukan pembesaran sehingga berpotongan dengan border pitch yang ada di sebelah sini. Untuk diperjelas, akan saya highlight. Border creek ada di highlight warna kuning ini, sehingga perpotongannya sekitar sini. Dan perpotongan ini kita akan proyeksikan ke tren ini sehingga membentuk 90 derajat terhadap tren. Garis yang barusan dibuat akan dihitung besarnya dan didapatkan 5,9 cm. Untuk mengetahui kedalaman sebenarnya, kita harus memperhatikan skala dari peta. Peta menunjukkan 40 meter untuk 4,6 cm, maka untuk 5,9 cm akan dihitung menggunakan kalkulator. Konversinya didapatkan hasil 51,30 meter. Sehingga dapat disimpulkan untuk penyelesaian nomor 3 ini mencari kedudukan perpotongan kedua bidang dengan menggambarkan bagaimana kedudukan bidang A dan kedudukan bidang B, dan garis perpotongannya itu akan menghasilkan flange dan pitch sebesar 305 derajat traktis dan 33 derajat. Untuk flange-nya, arah penujaman tersebut akan berpotongan dengan border creek yang akan dilakukan pemboran besar kedalaman untuk memotong border creek tersebut harus sebesar 51,30 meter. Sedangkan untuk pitch-nya sendiri yaitu besar sudut antara garis horizontal dan arah pergerakan penujamannya sebesar 61 terhadap bidang B, 61 derajat terhadap bidang B.